Kopi Seruput pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'in wa ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatannya kepada kita sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di Zoom meeting dalam acara Ngopi Seruput. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Khalifah, biasa disapa Khalifah atau Olip. Di sini saya akan memandu jalannya acara Ngopi Seruput pada siang hari ini dengan tema Oligarki Konstitusi dalam Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Yang mana pada siang hari ini narasumber saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Abang Muhammad Isnur. Selamat siang, Abang. Selamat siang, sebentar saya cari posisi yang enak. Oh iya. Sebentar ya, tadi posisinya kurang nyaman. Sebentar saja. Ya, Bang. Sembari menunggu Abang Isnur, di sini saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap Muhammad Isnur, tempat tanggal lahir Bogor 19 Agustus 1984. Telepon 0815 1001 4395. Sosial media isnur@ylbhi.or.id, Twitter @madisnur atau IG atau Facebook Muhammad Isnur. Silakan teman-teman kalau teman-teman ingin memfollow beliau, ingin kontak-kontakan beliau by sosial media ataupun by teleponnya, dipersilakan untuk meng-save dan memfollow. Pendidikan beliau, S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Magister Hukum di Universitas Pancasila, dan scholarship studi di Temple University US Amerika tahun 2019. Jabatan beliau sekarang yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan YLBHI untuk periode 2022 sampai 2026. Selain sebagai Ketua Umum, beliau juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI Jentera. Nah, selain sebagai pengacara publik dan pengajar, beliau juga menjadi fasilitator dan atau narasumber dalam berbagai pelatihan, talk show, workshop, konferensi dalam tema-tema hak asasi manusia, hukum, dan advokasi bantuan hukum. Mungkin sekian CV singkat beliau. Sebenarnya CV beliau panjang banget, tapi saya bacakan secara singkat. Baik, bagaimana Abang? Apakah sudah siap, Bang? Sebentar. Dikit lagi. Kaki saya lagi cedera, jadi cari posisi yang enak. Sakit ternyata. Baik. Ya, sudah sekarang nyaman. Oke, baik teman-teman, langsung aja nih kita ke Ngopi Seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput dengan Abang dan Muhammad Isnur, dan tema pada siang hari ini yaitu Oligarki Konstitusi dalam Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. Baik, silakan Abang untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kalau ngopi biasanya kan seruput nyantai nih. Pertanyaannya apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya nih. Pertanyaannya bagaimana nih? Kan sebenarnya pemilu itu kan masih lama ya, Bang. Sekarang aja masih 2022 gitu kan, masih 2 tahun lagi 2024. Tapi banyak elit-elit politik yang apa sih? Yang menggaung-gaungkan terkait dengan penundaan pemilu. Itu menurut Abang bagaimana, Bang? Silakan. Ya, jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat para pejabat itu ya. Mereka itu kan pejabat ya. Yang menyuarakan penundaan pemilu itu ya Wakil Ketua MPR ya, Muhaimin. Kemudian Zulkifli, Ketua Pimpinan Partai. Airlangga, Menteri Perekonomian gitu. Jadi kita bisa lihat dari mereka, sebenarnya mereka ini pejabat, tetapi dalam posisi jabatannya, dalam posisi sebagai pemimpin partai,
dalam posisi sebagai politisi, itu kita lihat benak mereka itu yang terlihat adalah soal kekuasaan saja. Jadi tidak terlihat bagaimana mereka berjuang untuk kemaslahatan, untuk publik gitu. Jadi ya walaupun masih jauh 2024, ya gosipnya, kasak-kusuknya, pekerjaannya, perjuangannya ya untuk tiap-tiap pemilu saja. Itu kita lihat dengan jelas posisi dan pekerjaan mereka gitu. Jadi ya itulah keseharian mereka juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, dalam jabatan-jabatan yang lain gitu. Luhut juga sama sebagai Menko Marves, harusnya fokus membantu presiden mengembangkan kesejahteraan sosial gitu, keadilan sosial, tapi yang dipikirkan ya soal jabatan dan juga mungkin banyak hal kepentingan berkaitan dengan kekuasaannya gitu. Itu menandakan bahwa sebenarnya ada apa? Ternyata politisi, wakil-wakil rakyat yang kita pilih tidak memikirkan rakyatnya. Itu sih gambaran utuh dari sebenarnya suasana atau kondisi elit politik gitu. Mereka nggak peduli tuh. Misalnya harga minyak lagi naik sekali langka gitu ya, sehingga orang-orang di bawah, pedagang kecil, ibu rumah tangga itu teriak-teriak tentang langka dan mahalnya minyak. Mereka nggak peduli tuh misalnya banyak anak yang misalnya mau sekolah tapi sekolahnya masih melarang untuk WFH, WFO untuk sekolah gitu. Atau mereka nggak peduli misalnya di Sangatta kemarin ada banjir, di berbagai wilayah ada penggusuran, di berbagai wilayah ada misalnya perampasan lahan. Itu nggak peduli mereka. Mereka nggak mengetahui penderitaan masyarakat, nggak mengetahui kondisi rakyat gitu. Itu kondisinya. Nah, yang mereka pikirkan ya cuan dan cuan, itu yang disebut ketika sekelompok orang demi kepentingannya dan berhubungan dengan bisnis. Pada akhirnya kan berhubungan dengan bisnis karena orang-orang ini kan belakangnya perusahaan-perusahaan juga gitu. Dan mereka menentukan arah bangsa. Nah, ini yang kita sebut mereka sebagai oligarki. Jadi oligarki mengendalikan negara saat ini. Saat para pucuk, para pimpinan organisasi dan lain-lain itu mengendalikan negara ini dengan sangat mudah. Termasuk membicarakan penundaan pemilu. Pemilu itu kan sebenarnya gini, dalam hal demokrasi, dalam hal yang kita diskusi tentang hak-hak asasi manusia, tadi yang saya sebutkan ya tentang hak-hak yang lain itu sudah sangat berat ya, sudah sangat masyarakat tuh nggak dapat hak itu semua. Terus hak yang dijamin secara prosedural, nih ya, demokrasi yang dijamin secara 5 tahunan saja mau direnggut. Padahal itu tuh prinsip demokrasi yang paling standar ya, yang paling tanda kutip, yang paling minimal gitu. Paling minimal tuh orang diakui hak suara milihnya gitu kan. Itu saja mau diambil, mau direnggut. Jadi betapa kekuasaan itu menunjukkan watak keserakahannya, watak otoritariannya dengan menggulirkan rencana ini. Terus ini kan cuma rencana Mas gitu. Ini kan cuma tanda kutip isu-isu yang dilontarkan beberapa orang. Oh enggak gitu. Kalau yang menyampaikan tukang kayak di warung kopi atau dimanapun ya di warung sayuran itu enggak masalah gitu karena mereka nggak punya kekuasaan. Ini yang menyampaikan orang-orang yang punya suara di DPR, suara di MPR gitu. Jadi kita tuh tidak bisa mendiamkan dan kemudian menganggap ini angin lalu. Ini agenda yang sangat serius, agenda yang memang dirancang dengan sistematis. Agenda yang kemudian seolah-olah di lapangan ada yang demo di mana-mana mendukung perpanjangan pemilu atau penundaan pemilu dan nambah 3 periode. Itu agenda yang didesain dengan juga aliran uang yang sangat banyak gitu. Nah, yang berikutnya yang berbahaya sebenarnya ide-ide busuk ini, ide jahat ini bertemu dengan kepentingan yang lain. Bertemu dengan kehendak-kehendak yang lain gitu. Kita masih ingat misalnya dorongan untuk amandemen konstitusi dan ide-ide di dalamnya yang mengiringi ya, seperti penambahan masa presiden gitu ya, atau yang lainnya itu beriringan dengan kepentingan yang lain. Apa kepentingan yang lain? Kepentingan seperti DPD gitu. DPD
RI memang sejak lama punya intensi untuk mengamandemen karena mereka terbatas kewenangannya. Nah, mereka ingin menambah kewenangan DPD dengan cara amandemen. PDIP misalnya, PDIP punya agenda memasukkan PPHN. PPHN ini GBHN di masa lampau ya. Ingin amandemen. Jadi sebenarnya ini yang perlu berhati-hati kita melihat bahwa rencana ini bukan rencana yang sekedar orang sedang bergosip, sedang berwacana, tapi ini adalah rencana yang sudah digulirkan secara serius. Dan secara track record kita harus lihat bahwa pemerintah itu membuat kebijakan sebenarnya dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara yang melanggar hak partisipasi publik. Contohnya apa? Kita kalau di standar ya, di standar pengaturan tentang bagaimana bentuk undang-undang itu nggak mungkin revisi undang-undang KPK jadi hanya dalam 2 minggu. Tanggal 5 diusulkan, September tanggal 17 disahkan gitu. Tapi kan kejadian revisi undang-undang KPK berlangsung. Dan dampaknya kita tahu sekarang bagaimana revisi undang-undang KPK melemahkan KPK. Apalagi Omnibus Law. Omnibus Law itu merevisi 70 undang-undang yang isinya itu seluruhnya memberikan karpet merah buat oligarki, buat para pengusaha-pengusaha ini. Dan itu dibuat Oktober keluar ide 2019, kemudian bulan Mei sampai Agustus proses di DPR selesai. Jadi nggak sampai setahun itu undang-undang selesai. Dari mulai nyusun naskah akademik, nyusun draft, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Jadi dia hanya setahun selesai semua undang-undang. Itu bagaimana mungkin 70 undang-undang direvisi dalam setahun. Undang-undang apalagi? Undang-undang minerba. Hanya dalam waktu sebulan itu jadi. Revisi undang-undang MK 7 hari jadi. Jadi situasi politik di DPR yang sentralistik ya, yang oposisi juga nggak kuat, menciptakan apa? Menciptakan sangat dominannya, sangat kuatnya politik sehingga kita bertanya, kalau emang ini digulirkan dengan cepat ya di DPR besok, MPR besok, ini kira-kira jadi nggak? Saya memprediksi ini kekuatannya bisa mencapai ke situ gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi kekuatan ini, kecuali di antara mereka nggak ketemu kepentingannya. Seperti sekarang ini katanya PDIP menolak rencana penundaan pemilu. Ini kalau ketemu semua kepentingan, ketemu semua kira-kira apa yang membuat mereka bersatu untuk menyepakati penundaan pemilu, itu bisa sangat terjadi. Jadi ini bangkainya bukan lagi bangkai yang tersembunyi di bawah tanah, tapi bangkainya di depan mata kita gitu. Mereka mau melakukan agenda busuk ini seperti itu. Gimana apalagi? Oke, baik Abang. Dari teman-teman kita di sini ngopi seruput nih. Jadi dari teman-teman kalau misalkan yang mau bertanya bisa langsung tektok aja ya Bang ya, biar enak. Ya kalau ngopi kan nggak harus bertanya ya, tapi juga saling menanggapi ya kan, saling ngasih jawaban gitu. Dan teman-teman gini, ini juga harus kita perhatikan ya, agenda-agenda kepentingan berkelompok itu tercermin dalam berbagai kebijakan. Contohnya apalagi? Contohnya misalnya pandemi, penanganan pandemi COVID ini ya. Kan kita dengan sangat gamblang ya, bagaimana sebenarnya pemerintah tuh punya kewajiban untuk maksimal menangani COVID gitu ya. Tapi kan kita lihat sejak awal bahkan pemerintah nggak serius menangani COVID. Saat orang lain berjibaku di negara lain, di China, di beberapa negara soal COVID, ya kita kan dihadapi dengan bercanda. Indonesia mah makan nasi kucing aja sehat gitu kan. Di kita mah karena rajin rajin sholawat gitu kan jadi sehat. Akhirnya apa? Akhirnya kita pontang-panting karena pemerintahnya nggak serius menanggapi ini, bercanda aja mereka gitu. Dan ketika misalnya ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar, kan ada itu tuh ya di Undang-Undang Kesehatan ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar. Ada kewajiban juga di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Itu ada kewajiban seperti itu. Tapi pemerintah kan enggak. Orang-orang yang harus mengalami karantina di rumah, atau misalnya dia nggak bisa keluar rumah gitu ya, atau dia nggak bisa keluar rumah sakit, atau dia misalnya harus diisolasi gitu,
kan nggak ada pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan dasarnya. Terus orang-orang yang sehari-hari kalau dia nggak bekerja dia nggak bisa makan gimana? Kalau dia nggak kerja hari ini dia nggak bisa ngasih anak susu gimana? Kalau dia hari ini nggak bekerja kontrakan habis bagaimana? Akhirnya masyarakat tuh nggak peduli dengan permintaan pemerintah gitu. Akhirnya mereka tetap keluar rumah karena wajib bekerja, harus cari uang. Kalau nggak cari uang makan gimana? Terus solusinya diganti dengan bansos. Bansos ini sangat telat, kemudian terbukti dikorupsi. Bahkan bansos direncanakan untuk korupsinya sebelum pandemi datang ke Indonesia. Jadi pandemi itu bulan Maret, sebenarnya rencana-rencana untuk mengkorupsi bansos sejak Februari. Jadi bahkan di tengah bencana saja, para pejabat tuh tega-teganya ngambil uang itu gitu. Dan sangat banyak kewajiban hukum yang kalau kita baca undang-undang harusnya dibuat. Misalnya gini, pemerintah Pak Jokowi pernah mendeklarasikan status, ada Kepres tentang status darurat kesehatan masyarakat. Itu dari mana tuh status itu ditentukan? Nah, di Undang-Undang tentang Kesehatan ada kewajiban pemerintah membuat peraturan pemerintah. Kapan buat status, kapan cabut status. Pertanyaannya, status darurat ini dideklarasikan bulan Maret 2020. Sekarang sudah 2 tahun. Pernah nggak Jokowi, Presiden, mencabut status ini? Kalau nggak dicabut berarti sejak Maret 2020 sampai Maret 2022 masih darurat. Kalau darurat berarti setiap hari harus situasinya darurat, gitu kan? Itu nggak ada tuh perubahannya. Harusnya perubahan-perubahan itu dibuat dalam peraturan pemerintah. Terus misalnya segini, kok tiba-tiba ada istilah baru ya, PSBB, PPKM, level 1, 2, 3, 4. Pertanyaan ini penanggulangannya bagaimana sih? Gitu. Pulang kampung, mudik nggak boleh, pulang kampung boleh gitu ya. Sekarang kemarin Mandalika misalnya orang naik motor GP nggak perlu ada booster, semua bahkan nggak pakai masker. Sekarang orang mau mudik nggak boleh gitu, harus booster dulu. Pertanyaannya gimana sih penanggulangannya ini? Out-outan gitu. Pertanyaannya, emang ada pengaturan soal penanggulangannya? Bagaimana menanggulangi bencana pandemi? Sampai sekarang belum ada tuh pemerintah punya roadmap seperti itu. Padahal itu kewajiban pemerintah membuat roadmap, membuat tentang bagaimana menanggulangi karantina, menanggulangi kesehatan masyarakat dengan membuat PP. Itu mandat juga. Jadi dasar hukumnya nggak dibuat, pelaksanaannya out-outan. Dan dalam konteks hak asasi manusia itu artinya adalah pelanggaran HAM karena pemerintah tidak menyiapkan, tidak serius, tidak bekerja dengan maksimal sesuai dengan undang-undang. Nah, PPKM dari mana masih rujukannya? PPKM rujukannya instruksi Mendagri dan nggak ada ke atas undang-undangnya gitu. Itu yang bahaya karena membuat peraturan tanpa dasar yang lebih tinggi. Dan bahkan kalau kita baca misalnya tentang bagaimana konstruksi penanggulangan itu kan ada di APBN ya, ada di tentang perubahan anggaran tahun 2020. Itu bahkan misalnya kita baca dananya lebih gede di pemulihan ekonomi gitu. Bukan untuk kesehatannya. Kan dia lucu gitu. Jadi lucu ini memulihkan pandemi atau memulihkan kepentingan oligarki kira-kira gitu. Itu terlihat dalam banyak kebijakan menguntungkan seperti itu gitu. Itu ya akhirnya kita jadi curiga jangan-jangan KPK dilemahkan ini memang untuk mereka bebas ngapa-ngapain. Misalnya IKN, Ibu Kota Negara, budgetnya 400 triliun. Itu dari mana uangnya? Kan out-outan. Awalnya katanya dari luar negeri, dari SoftBank, SoftBank-nya ngundurin diri, diganti dari APBN. APBN-nya misalnya kemudian nggak sanggup, sekarang ketua otoritanya minta urunan masyarakat. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengelolaan negara ini jadi keluar dengan baik. Seperti itu, rekan-rekan. Ya Bang, jadi apa namanya dalam penanggulangan pandemi aja masih out-outan gitu ya. Iya. Sekarang mau nambah lagi 3 periode. Terlihat sekali ya Bang ya, hanya segelintir orang yang menguasai negara gitu, yang menjalankan apa namanya negara ini gitu. Iya, dan kita sulit itu kita nggak punya pilihan lain gitu.
Iya, benar. Besok misalnya nih pemilihan 2024, paling itu lagi, ya Puan lagi, ya Prabowo lagi, itu lagi nggak ada orang-orang baru gitu. Iya, benar. Jadi udah kebaca ya, Bang ya. Iya, makanya penting sebenarnya kita juga punya cara berbeda, punya strategi berbeda gitu. Ya masyarakat harus bergerak. Jadi kalau kita sepanjang kita mengharapkan pada orang-orang yang sama ya, pada sistem oligarki yang sekarang ini ada ini ya agak repot gitu. Kalau partai-partainya pengusung orang-orang yang menduduki jabatan nggak berubah. Jadi sebenarnya bagaimana kita mau mengubah negara ini, tapi negara ini dipegang oleh orang-orang yang secara organisasi nggak pernah berubah. Ketua partainya udah 30 tahun nggak ganti-ganti, gimana ceritanya misalnya gitu ya, nggak geser-geser gitu. Jadi ruang demokrasi itu juga sendiri nggak hidup di partai-partai. Gitu. Jadi ada partai yang ya bapaknya ketua diganti sama anaknya gitu-gitu kan. Jadi ya gimana kita mau mengharapkan negara yang dikelola oleh mereka itu akan baik kalau basis organisasi yang mendorongnya nggak baik. Memang muncul orang-orang yang baik banyak, tapi kan mereka lebih kepada kekuatan personal ya, gitu. Silakan jika ada mau ada pendapat, ada Izin Bang, ya silakan. ini ya izin moderator Kak Nur Khalifah. Bang Isnur, ini saya cukup lama mengenal Abang gitu ya. Namun jika dilihat dari kiprah Abang ini kan dari 2007 gitu ya Bang. Abang cukup lama berjibaku dengan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, dengan HAM gitu ya, penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat daripada konteks demokrasi Indonesia saat ini, apakah bisa dikatakan bahwasannya demokrasi kita ini saat ini gitu adalah demokrasi paling terburuk gitu? Dan maksudnya apakah misalnya dengan sistem yang ada, yang kekuasaan yang cukup mencekram dengan kuat gitu ya, apakah masih ada gitu harapan untuk kita istilahnya memperbaiki sistem yang sudah terlanjur seperti ini gitu. Nah, Abang sebagai aktivis sekaligus pemerhati di bidang ini, bagaimana tanggapan Abang? Mungkin saya juga di sini hadir ya Bang ya, Pak Sefdin, beliau juga staf khusus Ketua DPD RI yang cukup kritis juga soal pemerintah. Mungkin Pak Sefdin bisa tanggapan juga. Mohon itu Bang pencerahannya. Langsung aja bagaimana nih? Iya, silahkan Abang. Oke, ya terburuk sih enggak ya, terburuk sih enggak. Tapi kan kita nggak bisa menilai dengan konteks negara lain. Kita harus melihat apakah hari ini lebih baik dibandingkan hari yang kemarin, sama atau bahkan lebih buruk gitu. Nah, ini perkembangannya, dan ini bukan hanya perkataan kita sebagai lembaga masyarakat sipil NGO ya. Sangat banyak riset yang mengemukakan bahwa kita ini bergeraknya mundur gitu. Ada yang bahasanya resesi, regresi gitu. Sangat banyak para sarjanawan internasional meriset Indonesia ini bergerak mundur gitu. Dan itu mengarah kepada arah otoritarian. Kita beruntungnya kita punya fase masa di mana kita ada reformasi gitu. Di mana fase bangsa ini sadar ada yang salah di masa lampau. Dan makanya kan kesadaran itu bahkan dibakukan dalam banyak dokumen negara. Ada TAP MPR, sangat banyak TAP MPR yang menyadari kesalahan masa lampau tentang TNI Polri, tentang apapun itu, tentang konflik agraria, tentang hak asasi manusia. Dan juga ada kemudian perubahan konstitusi, perubahan amandemen. Makanya di konstitusi menyadari kesalahan masa lalu, kesalahan di Orde Lama Orde Baru, dibatasilah 2 periode. Dibatasilah pemilihan umum 5 tahun sekali, jelas tanggalnya. Itu kan peraturan yang sudah menjadi istilahnya itu baiatnya gitu. Kitab sucinya bangsa, walaupun bisa diubah iya, tapi itulah kemudian kesadaran yang lahir, yang muncul, yang disepakati, dan sebagai semangat perbaikan masa lalu di 2000-an gitu. 1999-2002. Itu pembatasan yang sangat keras di situ. Nah, sekarang tiba-tiba para pemimpinnya menggerogoti ya, memposisikan konstitusi itu menjadi nggak penting, menjadi bukan pedoman berbangsa dan bernegara.
bagi misalnya Pak Jokowi, kita lihat saja dalam sumpah, dalam apa namanya, pidato kemenangannya yang disampaikan ya tentang infrastruktur, tentang kemudian apa namanya, investasi gitu. Jadi pertanyaannya, harusnya kalau presiden itu diambil sumpah, berkomitmen, memberikan kemudian direct apa namanya, speech soal bagaimana ya pemerintah itu berjanji melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, melindungi dan lain-lain. Harusnya itu dari seperti itu. Tidak boleh ada satupun warga negara yang terancam, nggak dilindungi dan lain-lain. Ini kan enggak, siapa yang menghalang investasi saya hajar. Gitu. Itu harusnya evaluasi itu dipakai, termasuk lembaga-lembaga negara yang hadir berikutnya. KPK dibentuk, MK dibentuk, Komisi Yudisial dibentuk, itu bentuk menjaga ini semua. Menjaga kesalahan masa lampau agar kekuasaan itu nggak semena-mena. Nah sayangnya memang kemudian kooptasi atau kemudian kendali mulai dilakukan. Sekarang kan kita bergosip nih ya, kok bisa sih ketua MK menikah dengan adik adik presiden misalnya. Bagaimana nanti ketika dia menyidangkan perkara-perkara undang-undang dan lain-lain yang itu tergugatnya adalah presiden gitu. Bagaimana itu posisinya gitu. Itu kan akan membuat kita menjadi bingung. Secara formal, secara prosedural, demokrasi di kita ada, itu yang mungkin lebih baik ya secara formal, secara prosedural. Tapi secara substantif itu nggak terpenuhi. Jadi itu kondisinya. Nah, apakah masih ada harapan? Selalu kita harus punya harapan. Kita harus bukan punya harapan, kita harus punya keyakinan. Kita harus punya kemudian garis imajinasi yang kita wujudkan. Apa itu ya? Kalau kita sepakat, kita sebagai bangsa, ya konstitusi. Kalimat-kalimat sejak awal ya kan, di mana penjajahan harus dihapuskan, negara ini merdeka untuk apa sih? Untuk berdaulat, adil dan makmur gitu ya. Apa sih target negara ini sampai kalimat yang paling ujung di Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Ya kita harus bergerak ke arah sana gitu. Walaupun ada resikonya gitu. Karena apa? Karena ya apalagi kalau teman-teman tadi pembukaannya sangat agamis ya, sangat beragama gitu, sangat apa namanya, menggunakan kalimat-kalimat ayat dan lain-lain. Di situ kita juga punya harapan bahwa kita bekerja ini, beraktivitas ini bukan semata-mata untuk manusia, tapi untuk tanda kutip ibadah gitu ya. Dan kita masih meyakini bahwa ya sekuat-kuatnya manusia ada habisnya, kan gitu, ada meninggalnya, ada masa periodenya habis gitu. Dan orang-orang yang demonstrasi di 98 kalau ditanya, misalnya 2 hari sebelum Soeharto mengundurkan diri ya, apakah mereka percaya, apakah mereka tahu bahwa Soeharto akan mengundurkan diri 18 Mei itu? Enggak. Jadi kita harus terus berjuang dan meyakini bahwa kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Kita bisa mencegah kerusakan semakin terjadi. Dan itu sebenarnya dalam konteks tadi yang teman-teman saya bilang, kalau kita punya keimanan gitu ya, keyakinan, itu kan mandat juga dari masing-masing agama kita semua, bahwa itu adalah mandatnya ya amar ma'ruf nahi munkar ya kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat semua manusia gitu. Maka semangat itu yang juga harus hadir dalam aktivisme kita gitu. Aktivisme itu bukan kemudian untuk kerja atau hobi, tapi lahir dari semangat pribadi masing-masing yang memang punya etikat baik, punya etikat perubahan, punya etikat bermanfaat buat semua. Dengan demikian tadi dibilang kok bisa sih lama banget 2007 sampai sekarang? Ya gimana? Emang apakah kita merasa bosan dengan sholat gitu ya? Ya kan enggak gitu. Merasa bosan dengan misalnya puasa atau zakat ya enggak, itu bagian dari apa, gaya itu bagian dari kehidupan kita gitu. Maka memperjuangkan keadilan, melawan kezaliman itu juga bagian dari ibadah keseharian kita sebenarnya. Jadi nggak ada istilah lama enggak baru kemarin gitu. Bosan enggak? Ya enggak, orang itu keseharian dari praktik ibadah kita gitu. Harapan selalu ada, jadi ya jangan takut, jangan kemudian putus harapan, jangan bersedih gitu. Karena kalau kita punya putus harapan, kita nggak akan bergerak, kita nggak akan ngapa-ngapain. Sama seperti dulu ya, teman-teman di mungkin tahun 20-an ya, para pemuda gitu, membayangkan Indonesia merdeka tuh ya juga jauh panggang dari api gitu.
Tapi ya komitmennya mereka bersatu, mereka berkumpul, mereka bersumpah waktu itu 28 jadi. Tapi kan nggak langsung merdeka satu juga, butuh perjuangan sekitar 23 tahun lagi gitu untuk merdeka. Demikian ya. Dan saya yakin itikat-itikat baik, orang-orang yang baik di mana-mana ketika bersatu, ketika bergerak bersama, ketika konsisten itu akan merubah banyak hal, Di posisi manapun ya, di sini kalau ada kawan dari staf ahli DPD ya penting untuk menyampaikan juga bagaimana situasi yang terjadi di DPD ya kan. Bagaimana permainan di sana gitu, realitanya gitu. Apakah juga sesuai dengan harapan atau kemudian konstruksi yang dibuat tentang DPD itu apa gitu. Saya juga pengen mendengar juga. Mungkin izin bertanya, moderator boleh? Iya, silakan Kak Tari. Mohon maaf sebelumnya untuk Kak Faiko bagaimana? Apakah sudah terjawab kan pertanyaannya? Sudah cukup, tapi kayaknya pengen juga dari Mas Sepdin. Jika berkenan Mas Sepdin. Katanya beliau sambil ngetik soalnya. Tapi nggak apa-apa, sambil ini aja, Bu Direktur dulu aja. Ini seruput kopi tapi nggak ada yang ngopi sore ini. Udah ngopi tadi pagi, Bang. Tunjukin dong gelas cangkir kopinya dong. Oh, iya ada nih, Bang. Oh iya. Oke, lanjut silakan Kak Tari Farhani. Halo Kak Tari. Oke, sepertinya Kak Tari sedang ada gangguan sinyal. Nih Bang, balik lagi terkait dengan penundaan pemilu. Menurut Abang nih, sejauh mana sih peluang nih Bang, peluang untuk penundaan pemilu tersebut? Ya tergantung kita nih, kitanya mau lawan apa enggak. Kalau kitanya mendukung ya jadi itu penundaan pemilu. Tergantung kita, karena sekarang udah banyak tuh gerakan di lapangan, demo-demo dukung penundaan pemilu. Tergantung teman-teman mau seperti apa setelah ini. Kalau peluang sih selalu ada, kan mereka juga berhitung. Mereka juga melakukan kemudian kekuatan melakukan lobby-lobby ya, exercise kekuatan itu mereka melakukan itu semua ya. Walaupun sekarang nampaknya ada hambatan PDIP nolak gitu ya. Kemudian Gerindra katanya konon nolak juga, P3 juga nolak sama Nasdem gitu. Tapi kan kita belum tahu besok gimana. Kalau tiba-tiba ada perubahan konstelasi, ada negosiasi ulang, kita nggak tahu ya. Karena itu memungkinkan dalam politik itu perubahan sangat drastis, sangat memungkinkan. Misalnya contoh PDIP ya. PDIP kalau kita lihat tadi saya bicara soal Cipta Kerja Omnibus Law ya. Di awal-awal itu ketika bulan Februari, Maret, April tuh orang-orang PDIP kritis. Kita baca media seolah-olah Puan itu menolak Omnibus Law gitu. Terus sampai bulan Maret saja, tiba-tiba bulan April berubah, pembahasan cepat. Sampai Agustus, November, September pembahasan selesai. Itu seperti itu sangat mungkin terjadi. Tergantung makanya publik bersuara apa enggak. Jadi kan mereka juga melihat respon publik ya. Kalau publiknya percakapan di ruang-ruang publik itu kemudian mendukung, maka politik akan semakin kuat mendukung. Tapi kalau publiknya menolak, masyarakat bereaksi sangat keras, pasti juga mereka juga akan melihat gelombang itu gitu. Nggak mungkin mereka gelombang kehendak rakyat, mereka nggak berani biasanya. Berarti kan tergantung respon dari publik itu ya Bang ya. Nah, bagaimana kan publik sendiri aja nih Bang, maksudnya lagi sibuk terkait dengan yang minyak goreng yang lagi antri lah gitu kan ya Bang. Gimana sih Bang, maksudnya gimana caranya kita memberikan informasi nih ke publik gitu, buat menyuarakan terkait dengan penolakan atau penundaan pemilu ini gitu sih Bang. Sedangkan publik aja ya yang seperti Abang tadi bilang, maksudnya kayak masih yang memulihkan ekonomi dan lain-lain kayak gitu. Apalagi ya buat pedagang yang harusnya kita disuruh dirumahkan, tapi mereka mau makan apa gitu kan.
yang masih pemikirannya seperti itu gitu Bang? Ya harus dengan narasi ya, dengan narasi yang kuat gitu. Apa namanya? Ini kan kontestasi argumen pada akhirnya. Sejauh mana argumen kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu kontestasi karena juga orang-orang yang menyokong penundaan pemilu itu juga menggunakan narasi. Mereka membangun narasi seolah-olah bahwa pandemi ini menyulitkan, butuh orang baik diperpanjang jabatannya gitu ya. Ini lagi sulit gitu. Itu mereka membangun narasi seolah-olah itu jadi penting. Itu jadi punya argumen. Nah, teman-teman yang punya kesadaran, yang punya logik yang lurus ya, punya argumen yang kuat harus dinarasikan dengan kuat juga gitu. Dan belajarlah dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu sudah cerdas juga gitu. Apa yang bapak-bapak Hansip gitu ya, jaga malam itu gosipnya kan begitu. Mereka gosipnya apaan sih 3 periode kuasaan nggak mau berhenti. Sebenarnya obrolan-obrolan di warung kopi itu sama di obrolan di seruput kopi juga gitu. Cuma kan bahasanya beda. Nah, kita bernarasi tentu menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda juga gitu. Ketemu sama ibu-ibu ya jangan pakai bahasa pasal 22 apa segala konstitusi. Kalau mereka ribet kalau gitu mereka. Kalau mereka ya ngomonginnya soal minyak goreng gitu-gitu. Gimana nih? Masa selama 10 tahun baru kali ini kita langka minyak goreng, tiba-tiba minyak goreng dari 2 liter harga 28 sekarang sampai 50.000 gitu. Kok beras sulit dicari, telur naik turun terus, itu akan sangat nyambung dengan mereka. Jadi pakai narasi yang kuat, argumen yang kokoh, dan kemudian persuasi yang maksimal gitu. Tergantung konteks dan komunitasnya. Temukanlah similarity, kedekatan dengan mereka. Oh, kalau ke kelompok ini bahasanya seperti ini. Seperti itu sih saya meyakini ya. Dan teman-teman dengan semangat generasi yang mungkin saya nggak terbayang ya, tapi ada beberapa yang menyampaikan dengan cara TikTok, dengan cara Reels di IG ya, dengan cara apapun itu. Sangat banyak kreativitas teman-teman menyampaikan dan sampai ke orang gitu. Dan pasti teman-teman lebih menguasai dibanding saya. Oke, baik. Kalau soal minyak goreng, Olip, itu sudah ada solusi dari Profesor Hanaris Kausa Megawati. Katanya yang rebus-rebus aja kita. Ya nanti makanya kalau ke KFC atau ke tempat fried chicken tanya ada nggak ayam rebus gitu di situ. Iya. Terus kalau ke pecel lele, ada nggak Ya lele? pecel lele rebus gitu tanya ini. Oke, Kak Atari udah bergabung lagi. Silakan Kak Atari jadi bertanya atau tidak, Kak? Iya, makasih Olive selaku moderator. Tadi mohon maaf sebelumnya saya terlempar dari room Zoom. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Muhammad Isnur sudah mau membersamai teman-teman JPI dalam acara ngopi seruput kali ini. Dan ada juga Pak Sefdin selaku staf khusus DPD RI, Ketua DPD RI ya. Selamat bergabung Bapak. Mungkin nanti juga bisa sedikit berbagi bagaimana selama ini DPD juga terus memberikan sumbangsih ataupun kontribusi dalam memberikan gagasan atau pandangan-pandangan mengenai berbagai persoalan dan dinamika kebangsaan yang saat ini terjadi. Sebenarnya apa yang saat ini kita sedang bahas ini sangat menarik ya, karena memang bersinggungan langsung dengan apa ya kalau kita sebut sebagai kitab sucinya bangsa Indonesia gitu kan, konstitusi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya ini Bang, berkenaan dengan menyeruaknya yang begitu luas sampai beberapa ketua partai politik pun pada akhirnya berani secara terang-terangan gitu kan di negara kita yang demokrasi ini itu untuk melakukan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, tidak hanya kepala partai politik, bahkan juga beberapa menteri gitu juga kan secara terang-terangan dan berani seperti itu. Nah, apakah memang
keberanian mereka dan menyeruaknya isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ini ada indikasi atau ada sangkut pautnya dengan masalah perpindahan ibu kota negara ini, karena memang ini cukup berdekatan sekali isu ini gitu. Yang menariknya kan IKN ini juga bergulir atau undang-undangnya juga disahkan di rezim saat ini gitu. Artinya kalau seandainya 2024 ini akan berpindah rezimnya, secara otomatis belum tentu IKN ini akan dilanjutkan, kan seperti itu. Makanya isu yang muncul berkenaan dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini atau penundaan pemilu ini, agar langkah rezim saat ini untuk melakukan perpindahan ibu kota negara ini bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kan seperti itu gitu. Mungkin apakah memang ada indikasi atau faktor hal tersebut gitu yang mendasarinya. Karena memang kalau kita melihat undang-undang IKN yang dibuat pun ini yang menarik adalah cukup singkat juga gitu dibuatnya, hanya dalam beberapa waktu undang-undang tersebut disahkan. Bahkan saat ini pun sudah dilakukan JR juga oleh beberapa tokoh Muhammadiyah terkait dengan uji materi formil gitu. Kalau seandainya pun pada akhirnya undang-undang IKN ini nanti dibatalkan, ini kan kalau secara formil artinya kalau dibatalkan ini kan undang-undang itu akan dibatalkan secara keseluruhan gitu. Nah, perpindahan IKN ini nggak akan punya dasar hukum nantinya gitu. Apakah memang itu tadi ada runtutan yang memang sudah disiapkan oleh rezim saat ini gitu untuk memuluskan mereka melakukan perpindahan ibu kota negara yang katanya tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan, tapi justru mungkin saja adanya eksploitasi besar-besaran di ibu kota yang baru ini, kan seperti itu. Mohon pencerahannya Bang, terima kasih. Ya, saya pernah mendengar dan membaca statement beberapa politisi. Jadi IKN itu juga ada hubungan sama rencana amandemen. Kalau nggak salah pernyataan Bambang Susatyo. Jadi itu juga berhubungan dengan rencana memasukkan PPHN dalam konstitusi. Jadi itu mereka sendiri yang mengakui itu gitu. Ada relasi dan korelasi di antara isu-isu ini. Itu mereka sendiri mengakui. Dan kemudian karena pembahasannya tertutup ya. Kan lucu, misalnya gini, sekarang pemerintah itu menyebarluaskan link masukan untuk pembuatan peraturan pemerintah. Tapi mereka nggak lakukan partisipasi publik secara maksimal saat buat undang-undangnya. Bahkan undang-undang ini kan dibuat sebenarnya di ujung saja. Jadi penentuan lokasi, penentuan tempat, penentuan skema, desain itu sudah jadi semua. Sudah jadi semua. Nah, kemudian dilegalkan dengan undang-undang. Jadi undang-undang ini bukan sebagai rujukan pembuatan kebijakan, tapi kebijakan yang dibuat untuk mengesahkan perencanaan yang sebelumnya gitu. Jadi dan itu sebenarnya nggak boleh, itu salah. Pemerintah itu dalam konsep negara hukum, pemerintah itu bertindak dengan hukum, dengan dasar hukum. Nah, berarti semua tindakan, semua langkah-langkah yang dilakukan sebelum undang-undang IKN itu ada itu nggak sah. Termasuk penentuan lokasi, penentuan pemenang sayembara, gitu. Itu nggak sah semua. Harusnya sekarang baru setelah undang-undang ada dimulai. Dan harusnya kan gini, IKN ini kan sesuatu yang sangat berdampak serius bagi bangsa ini ya. Seharusnya juga dengan kajian yang matang, partisipasi publik yang maksimal. Bukan gimmick gubernur disuruh bawa air dalam kendi 2 seliter dan tanah 2 kilo gitu. Bukan itu esensi demokrasi, itu bukan itu. Esensinya coba rakyat Aceh ditanya bersedia enggak? Coba kalau emang mau bikin referendum, pertanyaan ke publik atau bikin survei-survei. Dan survei-survei publik menyatakan menolak. Jadi pakai dong cara-cara ilmiah, akademik untuk mengukur itu gitu. Ini kan enggak. Akademiknya dibuat, siapa yang buat kita nggak tahu. Makanya kemarin sempat kan diupload oleh beberapa relawan yang menjadi komisaris ya, diupload naskah akademiknya langsung dihajar sama netizen, dihabisi gitu. Bahkan anak mahasiswa buat skripsi aja lebih bagus dibandingkan naskah akademik dari UKN. Kira-kira begitu. Gimana kita mau mempertanggungjawabkan nanti hasilnya kalau enggak dia berbasis
kajian yang kuat gitu. Itu malu banget gitu. Malu banget. Jadi ya ditertawakan gitu. Itu mungkin latihan orang buat makalah semester 3, semester 4 anak-anak kuliah gitu, bukan kajian akademik standarnya disertasi atau apa gitu. Jadi makanya ketika membaca itu nggak ketemu logik dan argumen mereka pentingnya IKN. Padahal mungkin ya bisa jadi penting mengingat Jakarta ini sudah sangat sesak. Tapi apakah seperti ini saat sekarang, saat pandemi lagi berat-beratnya gitu, menggunakan atau memakai dana-dana asing yang nggak jelas gitu. Itu kan pertanyaan besar. Bagaimana membangun negara ini dengan mengundang investor yang besar-besar itu? Berarti kita sudah sejak awal menggadaikan negara ini kepada mereka gitu. Nah, apakah ada relasinya tadi pertanyaan kawan Atari dengan pemilu? Bisa jadi. Kalau kita melihat rangkaian pelemahan KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, bahkan saya mencurigai, kan dulu para mantan hakim MK ya, itu melontarkan kecaman. Jadi para koleganya sendiri, bukan kita nih, kolega-koleganya mantan hakim MK yang sudah keluar dari MK mengecam dan mencurigai bahwa perubahan Undang-Undang MK ini barter. Makanya ketika Omnibus Law di Judicial Review, Cipta Kerja, itu kan jadi lucu, main-main. Ada undang-undang dinyatakan inkonstitusional secara formil, ya udah cacat, udah busuk undang-undangnya, udah secara ini udah harusnya dibuang ke tempat sampah, tapi masih berlaku. Jadi ini ada produk dibuang sebagai sampah, tapi masih kita makan tiap hari dari tempat sampah itu gitu. Ini produk dibilang bangkai, mati, hewan mati, cacat, kita makan bangkai itu tiap hari. Gitu. Bagaimana MK seperti itu? Maka kemudian ini menguatkan curigaan kami bahwa pembuatan revisi Undang-Undang MK yang hanya menambahkan ya revisi undang-undang, poin perubahannya hanya menambahkan masa jabatan secara otomatis. Dari awalnya 5 tahun evaluasi, sekarang dimaksimal 15 tahun. Gitu. Jadi perubahan Undang-Undang MK menguntungkan hakim yang sekarang, hakim yang kemarin. Hakim yang sekarang mau nikah dengan adiknya presiden. Sangat menguntungkan mereka. Awalnya mereka harus habis periodenya tahun ini, 2021-2022, mereka nggak habis, mereka perpanjang terus lama. Makanya di revisi Undang-Undang KPK itu sudah begitu nyata. Kecacatannya sangat nyata banget. Mereka tolak judicial review kita ya. Cipta Kerja begitu juga. Terus ada beberapa yang menjudicial review soal presidential threshold. Jadi sekarang ini kan repotnya orang mau jadi presiden harus melalui partai. Dan partai itu harus menduduki 20% DPR. Gimana akan muncul orang-orang baru? Gimana Faikoh? Gimana Atari atau Olip mau jadi presiden? Nggak mungkin. Kecuali Pak Iko ya itu didukung oleh 20% anggota DPR. Anggota DPR-nya adalah pimpinannya begitu-begitu. Jadi ya lingkaran elit ini akan melahirkan yang begitu-begitu lagi juga pada akhirnya. Seperti itu. Dan mereka memegang anggaran, mereka memegang kekuasaan, mereka memegang semua gubernur, mereka memegang semua bupati, kan dari mereka semua. Nah, itu pun oleh MK ditolak. Jadi presidensial threshold yang sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi kita ditolak. Jadi kecurigaan kita sama MK semakin kuat gitu. Makanya juga sekarang saat judicial review Undang-Undang IKN kan kami sama Muhammadiyah, saya sama Muhammadiyah bareng-bareng dengan Pak Busro. Saya bilang sejak awal, Pak Busro, ini ya kita harus punya keyakinan perjuangan itu nggak boleh berhenti, tapi harus juga punya prediksi bahwa MK akan nolak seperti Cipta Kerja gitu. Karena MK posisinya sekarang seperti ini gitu. Ya lembaganya bagus, dibentuknya bagus, tapi kalau orang-orang yang memegangnya itu nggak bagus ya berabe. Bagaimana mungkin ada hakim MK ya Bang Sepdin ya udah 2 kali diputus melanggar etik. Itu Pak Arief yang ketua MK yang sebelumnya 2 kali diputus melanggar etik.
Satu, KTBLC ngirim surat kepada pejabat Kejaksaan Agung, nitipin saudaranya. Yang kedua, KTBLC saat perpanjangan dia 2017 dia perpanjangan, dia nemui DPR, dikasih etik. Sedangkan MK kalau kata konstitusi ya dan undang-undang itu harus negarawan. Jadi gimana kita dipimpin oleh hakim yang melanggar etik gitu. Seperti KPK gitu. KPK dipimpin oleh ketua KPK yang melanggar etik bahkan 2 kali. Ibu Lili melanggar etik membantu tersangka koruptor gitu. Jadi kita memberikan jubah-jubah ya, palu untuk memutuskan kepada orang-orang yang sangat bermasalah. Kira-kira gitu tuh posisinya gitu. Termasuk Pak Sepdin ini kan juga pusing Pak Sepdin ini ya, dengan ketua DPD-nya. Baik, Abang ada yang raise hand, Kak Freddy Yermi. Silakan Kak Freddy Yermi. Iya, izin nimbrung kakak-kakak, abang-abang semuanya. Ya, sangat menarik ya JPI mengadakan diskusi ini. Ya, izin saya nggak bisa nyalain kamera karena ada sesuatu hal. Ya, sangat menarik yang disampaikan oleh Bang Isnur. Tapi yang menjadi pemikiran saya dan sebenarnya kita Indonesia ini sudah dalam waktu reformasi itu cukup menggaungkan suatu perubahan yang besar. Tapi dan kita juga tahu juga bahwa ada yang di legislatif, yudikatif, eksekutif itu juga orang-orang yang pernah dulu di lapangan juga. Tapi kenapa dengan keadaan seperti ini dan mereka kurang bersuara dengan lantang untuk memberikan suatu bukan memprovokasi tapi artinya mengingatkan kepada seperti kita ini untuk melihat dengan kejernihan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi ke depannya. Saya agak terhenyuh ketika saya mendengar yang yang membela bersaksi di ini Noel ya. Dia cukup menggadai penghasilannya itu demi untuk menunjukkan integritas dia di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan khususnya memelekkan mata kita sebagai generasi penerus. Dan sebenarnya kita butuh orang-orang seperti Pak Noel ini ya. Saya juga yakin dan percaya saat ini kita semua hadir ada 16 orang ini pasti kita semua punya integritas dan saat ini. Tapi yang menjadi pemikiran dan perenungan saya, mungkin kelaknya mungkin Tuhan akan membawa kita kepada jabatan-jabatan tertentu. Apakah kita bisa lantang juga mengatakan hal seperti ini? Dan inilah yang menjadi persoalan pemikiran yang besar. Kadangkala dengan pesimistis. Saya tidak pernah pesimis karena memang diajar secara akademisi tidak perlu pesimis di dalam melihat persoalan menghadapi berbagai macam peristiwa-peristiwa ini. Kita harus optimis. Nah, apakah kita ini negara yang dibilang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mampu mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi perenungan berat. Karena kadang-kadang ya bisa mamon mengalahkan iman percaya kita. Jadi uanglah yang mendominasi dan cara hidup yang glamor itu yang membuat kita itu bisa bungkam jadinya. Jadi verban mulut kita kembali. Walaupun kita ngelihat di depan kita itu hal-hal yang kurang menguntungkan bagi generasi penerus kita, anak cucu kita mungkin ke depannya. Tapi ya inilah kondisinya. Hanya mungkin saat ini kita berdoa dan tetap bersuara dengan lantang kepada masyarakat, mungkin saudara-saudara kita yang belum mengenyam pendidikan yang tinggi, itu kita harus memberikan suatu pemikiran
memang ya kita harus tetap menggaungkan hal ini kepada masyarakat kita, terutama di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari lah. Ini coba khususnya di Jakarta sendiri, RT RW aja itu berampas ingin menduduki suatu jabatan gitu loh. Nah, di balik jabatan itu, mereka bersaing di balik jabatan itu bukan amanah, tapi mereka justru ada kepentingan di sana. Kenapa? Karena misalkan kita ngambil contoh di beberapa tempat hak-hak masyarakat Jakarta tidak bisa menikmati jalan leluasa untuk jalan di atas trotoar. Ada ya betul pedagang kaki lima banyak. Ya, dan itu memang kita tidak menafikan bahwa memang orang mencari kebutuhan hidup ya. Tapi itu sebenarnya kalau mau dibilang RT RW itu memberikan suatu kesempatan untuk itu, meraup itu, mengolek itu semua. Jadi itu salah satu ciri-ciri yang kita susah untuk ini. Tapi saya percaya teman-teman kita semua bahwa kita tetap menggaungkan nilai-nilai integritas kita sebagai akademisi dan kita mampu mengubah di dalam tatanan peradaban hidup bermasyarakat kita di mana lingkungan kita. Mungkin kita diskusi saat ini di tataran kita sangat cukup mengerti semua, tapi saudara-saudara kita yang mungkin pemikiran yang ini, ya coba kita sandingkan aja 5 tahun, kita sudah tahu bahwa politikus kita ini jelek sekali moralnya. Tapi masih tetap itu aja bisa terpilih. Artinya masyarakat kita ini agak sesuatu hal yang kurang nyambung di sana ya. Jadi hanya politikus kita bawa uang 50.000, 100.000 kasih ke mereka, udah mereka terima, mereka bisa pilih gitu. Ya syukur-syukur mereka terima uang itu dan tidak memilih. Tapi kan kenyataannya, faktanya orang itu sudah bobrok, politikus itu sudah bobrok, tapi dia bisa memperoleh suara yang terbanyak dan dia bisa menduduki kembali. Nah inilah salah satu bagaimana caranya supaya kita ini ya. Tapi kita harus percaya, yakin bahwa memang kita harus menggaungkan itu, terutama di lingkungan kita dulu. Dan kalau kita hanya di ranah kita sebagai akademisi begini, ya semua kita pasti akan paham. Yang menjadi tantangan buat kita, misalkan kelaknya Tuhan mengantar kita, mungkin Mas Isnur jadi derut dari pemerintahan yang akan datang, mungkin apakah bisa mampu berkata seperti Noel yang beraninya dan dia menggadai itu untuk membela Munarman sebagai saksi dan dia sendiri menyodorkan dia ingin menjadi saksi gitu. Artinya dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi dia ya cukup berani kalau menurut hemat saya ya, cukup berani dan itulah sebenarnya Indonesia butuh orang-orang seperti Bang Noel itu. Artinya Pak Noel itu ya konsekuensinya dia akan terima. Itu aja yang saya mungkin saya turut berdiskusi dan menurut hematnya Bang Isnu sendiri kira-kira bagaimana. Tapi saya senang kalau ada yang dari DPD itu bisa memberikan info sedikit, insight sedikit bagi kita. Karena kadang-kadang kan sebenarnya seharusnya bisa mampu ungkapkan ini. Walau kan kadang-kadang kan di birokrasi ini kan ya memverban mulut kita atau telinga kita dan nanti ketika kita sudah di sana kita tidak mau mengungkapkan sesuatu hal lagi, itu persoalannya. Terima kasih abang-abang. Ya, sama-sama Kak Feby. Oke Bang Isnur, silakan mungkin ada tanggapan sekaligus closing statement-nya Bang, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.02 Bang. Ya, pertama saya mohon maaf karena sejak awal saya memang punya waktu sejam saja. Ini saya lagi FGD dan berulang kali juga harus melayani teman-teman yang diskusi. Selain itu juga ada diskusi di Walhi jam 4.
Mohon maaf banget nggak bisa lama diskusi ya, tapi saya bersedia kalau di lain waktu untuk kita hadir lagi. Saya juga mendengarkan saja, nggak apa-apa. Saya senang bertemu dengan teman-teman. Pertama sangat banyak contoh orang-orang baik dan tetap bisa konsisten di dalamnya dengan semua resikonya. Saya masih ingat misalnya Ayahanda Busro di Komisi Yudisial, dia membawa Komisi Yudisial berani dan kemudian menembus segala halangan, rintangan, dan waktu itu sangat berdampak ya, cukup punya posisi gitu. Atau di KPK dulu ada misalnya Abraham Samad, Bambang Wijoyanto ya, walaupun dia tahu risikonya berat, mentersangkakan Budi Gunawan, tapi dia berani saja dan berdampak dia sebagai tersangka gitu. Atau Bang Novel Baswedan yang dia tahu ancaman setiap hari akan datang, disiram air keras, bahkan dia masih berani terus. Sangat banyak contoh orang-orang baik di dalam yang bisa mengubah dan tidak tunduk pada sistem walaupun akhirnya dia tersingkir. Itu sangat banyak contohnya, dan saya juga banyak kawan-kawan yang masih bisa menjaga integritas ya. Tapi gini, itulah pentingnya kita sebenarnya bergerak bukan hanya menjaga integritas, tapi mendorong sistem itu berubah untuk bisa menolong integritas itu gitu. Sistem itu harus didorong. Tadi saya bilang kenapa kita penting bicara partai, penting bicara politisi, karena mereka lah yang menguasai sumber semuanya. Penting kita mendorong reformasi atau perubahan-perubahan secara maksimal di kepartaian gitu. Sebagai sumber dari oligarki itu mengambil posisi dan lain-lain. Kita penting terlibat dalam banyak kebijakan publik. Untuk intervensi setidak-tidaknya kita bisa mencegah lingkaran ini terus terjadi gitu. Itu yang kedua, makanya kita nggak bisa sekedar hanya ngajar atau saya sebagai pengajar yang ngajar aja, kerja-kerja ya enggak gitu. Yang berikutnya, masing-masing dari kita tentu punya pengorbanan ya. Saya kalau ngikutin gaya teman-teman saya sebagai pengacara, ya udah kemana-mana, udah kaya banget gitu. Dibanding saya 16 tahun bertahan di LBH, dari yang mulai asisten, volunteer, sampai ketua umum di yayasan. Itu kan kalau berulang kali, setiap saya evaluasi, saya selesai pengabdian di LB Jakarta, banyak banget yang nawarin. Bikin law firm ini, bikin ini, itu dengan gaji puluhan juta, itu sangat banyak potensi, dan teman-teman saya udah kemana-mana punya banyak hal gitu. Nah ini kita masih ya gini-gini aja lah kira-kira gitu secara materi, tapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari ya khidmat kan, yang kita cari pengabdian, kita cari perubahan-perubahan. Dan sangat banyak juga kawan-kawan saya yang di perjuangan seperti itu, sampai senior, sampai kemudian usianya menua, masih punya keberanian, masih punya integritas, sangat banyak. Dan semakin kita membuat circle ya, semakin kita membuat lingkungan yang saling menjaga, saling mengingatkan, itu akan semakin kita juga terjaga. Seperti itu sih. Mudah-mudahan ya kita bisa mengubah ini ke depan. Bersama-sama kita bikin ekosistem di mana berada itu menjadi bersih gitu. Kita nggak toleransi segala pelanggaran. Bahkan di dunia NGO sendiri, ya pelanggaran tuh ada. Teman-teman yang melanggar etik tuh ada. Menjaga agar organisasi kita itu bersih, tegas terhadap pelanggaran, tidak mentoleransi pelanggaran etik dan lain-lain, itu juga tantangan. Serius, banyak teman-teman yang melanggar etik, ya kita tegas, kita pecat, kita berhentiin gitu. Menjaga di track lurus aja itu juga cukup sulit. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline, ngopinya bukan ngopi seruput di online, tapi juga saya bisa ngopi bareng teman-teman di tempat-tempat lain. Nomor HP saya di panitia ada, saya bisa dimintakan ke panitia. Saya mohon undur diri, pamit. Kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang atas ilmunya dan waktunya. Mungkin bisa Sampai foto jumpa. bersama. Terima kasih banyak Bang. Oh, foto Sehat bersama dulu selalu, boleh. Bang. Ya. Mungkin teman-teman bisa on kamera dulu. Mohon izin sebentar. Halo. Ya, teman-teman mungkin bisa on kamera sebentar ya. Ini karena Bang Isnur mau berpindah ke agenda lain, cukup padat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Lagi ini mulai banyak yang buka kamera. Baik. 1, 2, 3. Baik, Abang. Silahkan. Yuk, Terima kasih banyak, Abang. Waalaikumsalam. Terima Sama-sama. kasih banyak Abang. Sampai jumpa Sehat-sehat, lagi ya. Yuk. Sehat-sehat, Bang. Ngopi darat kita nanti.
request ini Ibu moderator, mungkin Bapak Sefdin, kita mau Pak juga nih Septin, insight dari staf khusus. mungkin bisa sharing Pak Septin. Ya, terima kasih. Memang tadi yang dibicarakan banyak persoalan hilir, persoalan-persoalan yang ada di sebenarnya itu simptom dari sebuah penyakit yang ada di hulu. Jadi kalau kita terbaru kita baca hasil paparannya The Economist Intelligence Unit atau EU itu ya, sayap bisnisnya dari The Economist, itu dia mengkategorikan Indonesia hari ini dalam kondisi demokrasinya cacat, flawed demokrasi. Karena ada dua indikator mereka yang mereka lihat dalam Indonesia yang kemudian disebut sebagai demokrasi dalam kondisi cacat itu, yaitu budaya politik dan kebebasan sipil yang sangat menurun dalam beberapa waktu. Ini sebenarnya nyambung juga kalau kita gabungkan dengan buku How Democracy Die itu, bagaimana demokrasi mati, yang ditulis Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt. Jadi proses budaya politik kita menjadi semakin buruk itu sebenarnya adalah hasil result ya, dari amandemen 99/2002 yang memberikan ruang terlalu besar kepada partai politik. Sehingga jangan kaget kalau kita mendengar kalimat Muhaimin yang diucapkan tanggal 8 Maret 2022 kemarin. Muhaimin mengatakan kalau partai politik kompak, Jokowi pasti setuju. Itu bukan kalimat halu, itu operation. Artinya kalau partai politik itu kompak, dia bisa berkongsi, bersekongkol untuk membuat apa saja. Karena Anda tidak punya ruang sebagai civil society untuk terlibat. Di dalam Undang-Undang 12/2011 tentang P3, tentang peraturan pembentuk undang-undang, meskipun disyaratkan ada public meaningful, faktanya kalau Anda tidak terfulfill di situ, toh jalan juga undang-undang itu. Ini operation, selama partai itu kompak, dia bisa bersekongkol membentuk Undang-Undang 7 2017, membuat pasal 222 tentang presidential threshold, ambang batas pencalonan, yang sama sekali tidak derivatif dan tidak diatur di konstitusi. Tapi faktanya bisa, asal mereka kompak. Jadi problem tata negara hari ini itu adalah kecelakaan konstitusi. Jadi kalau kita sibuk bicara hilir, kita kumpulin persoalan-persoalan hilir, kemudian kita mau selesaikan persoalan-persoalan hilir itu, maka kerja Anda akan karitatif atau bersifat kuratif. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Seperti tadi dikatakan Pak Freddy, memang ada pertarungan dalam dimensi sejarah itu selalu antara materialistik dengan spiritualistik. Itu pertarungan. Kalau kita bedah taksonomi dari filosofi tata negara. Nah, faktanya hari ini pada saat amandemen 1999 sampai 2002, materialistik yang menang. Jangan lupa pada saat itu, kalau kita baca bukunya Profesor Kailan dari UGM sangat jelas, kita baca bukunya Profesor Valina Singka sangat jelas, mereka terlibat pelaku, saksi sejarah, saksi pelaku, melihat bagaimana banyaknya
lembaga-lembaga internasional yang terlibat di dalam proses amandemen 4 tahap itu. Ada USAID, ada NDI, ARI, IVES, macam-macam. Semua terlibat di situ menyodorkan legal drafting, menyodorkan konsep dengan dalih bahwa untuk Indonesia menjadi lebih demokratis harus begini. Kemudian itulah yang kita kemudian di dalam amandemen itu mengubah 90% pasal dan tidak mengikuti aturan amandemen yang harusnya dilakukan dengan cara adendum. Itu yang terjadi di Indonesia, makanya kita sebut, DPD berulang kali menyebut, meskipun DPD itu lahir dari adanya amandemen itu, tetapi DPD selalu menyebut bahwa itu adalah kecelakaan konstitusi yang harus dikoreksi secara total. Harus dilakukan koreksi secara total, terutama perubahan-perubahan yang meninggalkan total asli DNA Indonesia atau watak asli DNA Indonesia, sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem ekonomi Indonesia ditinggalkan total dalam amandemen 4 tahap itu. Sehingga jangan heran sekarang bermunculanlah semua simptomnya. Rezim tambang, rezim konsesi lahan, rezim apa saja. Karena apa? Karena hak kekayaan, hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, semua bisa didelegasikan oleh negara kepada swasta. Dan negara hanya mendapat royalti dan bea ekspor yang masuknya ke PN pendapatan negara bukan pajak. How can Anda punya sumber daya alam sekaya ini, kemudian Anda hanya mendapatkan royalti prosentase yang begitu kecil dan hanya mendapatkan uang masuk dari bea ekspor. Saya sudah sampaikan di materi yang dibawa Ketua DPD di Juris Police Institute kalau nggak salah, bahwa ESDM itu dengan bangganya mengatakan telah mencapai target pemasukan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara. Dalam 1 tahun sudah mencapai melampaui 20 triliun. Hey, minerba itu 9 item. Ada batu bara, emas, boksit, pasir besi, nikel, tembaga, biji nikel, dan sebagainya. 20 triliun in 1 year. Sementara berapa kandungan itu yang keluar, yang menjadi milik swasta murni yang hanya punya selembar iup. Apakah dia salah? Tidak, dia memanfaatkan aturan kok yang memberi ruang itu. Dan aturan itu lahir sejak amandemen ini resmi memberi ruang dengan menambahkan satu ayat di pasal 33, yaitu ayat 4. Nah, mestinya teman-teman yang concern di kebijakan publik atau di hukum itu melihat bahwa konstitusi itu memang bukan kitab suci, tetapi konstitusi yang baik dan benar itu sudah setengah pekerjaan kita, setengah membuat atau separuh memastikan negara itu baik. Kita jangan meniru totally negara-negara Barat atau Amerika dan Eropa yang mampu mengintercept semua kebutuhan masyarakatnya ketika terjadi krisis dengan jaminan sosial atau konsep yang dipakai Obama itu. Nggak bisa, Amerika berbeda. Amerika semua industri-industri dan usaha-usaha besar yang menguasai royalti dunia berada di Amerika. Google, Facebook, apa segala macam, belum lagi industri budaya, perfilman, apa semua yang menyebar di seluruh dunia, royaltinya uangnya masuk ke Amerika. Beda, jangan berpikir kita bisa mengcopy paste itu. Indonesia tidak akan mampu mengintercept semua kebutuhan kemiskinan masyarakatnya melalui bansos. Tidak mampu.
Jadi satu-satunya cara kita mesti berpikir dari hulu bahwa ada yang salah dengan hulu ini, yaitu memberikan ruang yang terlalu besar kepada partai politik, sehingga ketika partai politik itu bersatu, kompak, dia bisa membuat apapun, dan Anda sebagai civil society tidak punya ruang apapun untuk menolak itu. Itu sudah terbukti. Tadi Isnur sudah nyebut beberapa undang-undang minerba, undang-undang privatisasi air, undang-undang kelistrikan, apapun dia sebut. Loh, itu kan fakta. Artinya terjadi itu sebuah operasi itu yang sangat bukan halusinasi. Makanya Muhaimin mengatakan kalau partai politik kompak, Jokowi pasti setuju. Karena posisinya tidak dalam posisi menolak. Partai politik kompak misalnya, amandemen, oke, kompak misalnya, 9 atau berapa partai itu. Kemudian DPD menolak. Oke, yang mampu dilakukan DPD adalah dengan tidak dihadiri satupun anggota DPD di dalam sidang pleno MPR. Sehingga tidak bisa disebut MPR, karena MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tapi siapa bisa menjamin tidak ada yang diculik satu orang? Kalau ada diculik satu orang, di situ kemudian dia sign, tanda tangan, hadir, maka pleno itu menjadi pleno MPR. Dan kemudian diketuklah dok semua keputusan itu. Atau yang terjadi sebaliknya, sekarang misalnya PDIP, Nasdem, Gerindra tidak setuju amandemen. Oke, berarti mau mempertahankan PT 20%. Kalau PT 20% dipertahankan di 2024 dengan basis suara 2019, maka apabila 7 partai koalisi pemerintah ini kompak, ya pasti akan mencalonkan satu pasang yang sangat kuat. Dan pasti dipastikan hanya ada 2 pasang saja. Kalau 2 pasang saja ya sudah, tinggal oligarki bekerja untuk yang salah satu dari pasangan itu. Dan sehebat apapun penolakan masyarakat dengan cara tidak memilih dia atau memilih lawan yang satunya, pun suara bisa berubah sampai di tingkat pusat. Dan tidak ada satu partai pun atau satu calon presiden pun yang bisa memiliki C1 dari berapa juta TPS, TPU, TPS ya, tempat pemilihan suara itu. Nggak ada. Karena suara itu akan berubah terus. Dari desa ke kecamatan berubah, kecamatan kabupaten berubah, dan berubah. Dan terus hasilnya Anda akan ke MK, dan MK selesai karena tidak bisa terfulfill apa itu yang dibutuhkan. Jadi karena negara ini diatur oleh 999, 9 ketua partai, 9 ketua MA, dan 9 naga, maka selesailah negara ini. Kalau kita bicara terus-menerus persoalan hilir, kita tidak bisa bekerja kuratif, tidak bisa bekerja karitatif. Kita harus membangun common sense di masyarakat, di publik luas, khususnya di piramida bawah, bahwa ada persoalan hulu yang harus diselesaikan dengan koreksi total, yaitu konstitusi negara ini yang sudah meninggalkan Pancasila menuju ke demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. Itu harus dipahami oleh masyarakat lapisan bawah. Sehingga terjadi common sense. Penting common sense itu karena kita sudah pernah belajar dari 97-98. Ketika terjadi common sense saat itu masyarakat mengatakan Soeharto harus ganti atau Orde Baru harus tumbang, tidak perlu diskusi, ketemu di perempatan jalan sudah sama frekuensinya, ketemu di traffic light frekuensinya sama, karena sudah menjadi common sense. Nah, bagaimana kita membangun sekarang common sense bahwa ada kesalahan arah kapal bangsa ini, karena bangsa ini menyerahkan total kekuasaannya kepada partai politik. Sementara kita sudah tahu, tadi Isnur bilang partai politik pun tidak melakukan proses demokratisasi di dalamnya.
Bagaimana mungkin kita serahkan nasib bangsa yang sangat besar ini, bangsa yang kaya raya ini, hanya kepada 9 orang itu. Kita serahkan kepada Megawati, kepada Muhaimin, kepada Surya Paloh, kepada Prabowo, kepada Zulkifli Hasan, kepada siapa. Kita serahkan. Dan kalau mereka duduk bersama dalam satu forum, dalam satu meja, terus kemudian bertemu dengan 9 orang lainnya, yaitu 9 naga, selesai kan persoalan ini. Terus kita mau apa? Mau duduki DPR. Sekarang yang masih ada di Gatot Subroto aja nggak bisa, apalagi nanti udah ada di Kalimantan Timur. Jadi tidak bisa kita berbicara dengan frame masa lalu. Kita harus pertama membangun common sense dulu, kesadaran publik bahwa ada persoalan mendasar di konstitusi kita, kemudian persoalan mendasar ini kita diseminasikan, kita resonansikan, kita amplify melalui beberapa pikiran-pikiran waras, melalui sampai pada titik masyarakat di lapisan bawah itu tidak terjebak dalam silogis berpikir, karena sampai hari ini masyarakat di lapis bawah itu masih mengatakan kami butuh nasi, bukan konstitusi. Nah, itu harus dibongkar dulu, karena disitulah sebenarnya energi besarnya, bahan bakunya untuk kita melakukan perubahan fundamental di negara ini. Kita harus mengatakan kepada masyarakat secara terbuka bahwa Pancasila sudah ditinggalkan. Padahal Pancasila ini dibikin oleh founding fathers yang bukan orang sembarangan. Kita bisa cek masing-masing jejak sejarah dan referensinya orang-orang yang 67 orang yang ada di BPUPKI. Kita bisa cek 27 orang yang ada di PPKI. Mereka bukan orang sembarangan, tokoh pergerakan, kaum cendekiawan, tokoh agama dan rohaniawan, tokoh militer, pejuang, dan sebagainya. Termasuk tokoh kerajaan Nusantara, tokoh yang muslim pun banyak sekali yang itu tokoh-tokoh muslim yang benar. Hos Cakriman, Cokroaminoto, Wahid Hasim, dan sebagainya. Yang Nasrani pun banyak yang pegiat-pegiat gereja yang taat. Maramis dan sebagainya. Ini pikiran-pikiran mereka waras dengan satu situasi kebatinan yang sama, di mana mereka merasakan betul bagaimana menjadi negara terkoloni atau terjajah. Sehingga mereka, bagaimana pendapat-pendapat Supomo yang mengatakan bahwa kita tidak ingin meniru demokrasi Barat, bagaimana Muhammad Yamin mengatakan pemerintahan kita pemerintahan yang suro, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua kita tinggalkan dan kita sekarang menjadi negara demokrasi liberal dan kapitalis ekonomi. Inilah persoalannya, sehingga muncul terus-menerus dan Anda mungkin termasuk dalam 100 juta orang yang disebut Oxfam, kekayaan Anda kalau dikumpulkan itu hanya 4 orang konglomerat yang ada di Indonesia. Ini yang tidak bisa kita pendekatannya karitatif, pendekatannya ngerumpi, atau pendekatannya curhat, atau pendekatannya apa, nggak bisa. Ini pendekatan kita harus punya taktis dan strategis. Kita taktis memang ada target-target jangka pendek, misalnya menghapus presidential threshold di MK, melalui GR, itu oke taktis. Kita membutuhkan kemenangan-kemenangan kecil kalau dalam teori perang. Tetapi strategis, kita harus membelokkan kembali ke jalur yang benar, arah kapal besar Indonesia ini, karena Indonesia ini negara yang kaya raya, negara besar, negara yang punya peradaban unggul dicatat sejarah, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Singosari, dan semuanya. Besar Nusantara ini, dan Nusantara ini bukan negara yang peradabannya dihancurkan atau hilang seperti Amerika
Indian yang hilang dan seperti itu, bukan. Indonesia adalah negara dengan peradaban sejarahnya seperti Tiongkok, seperti Jepang, seperti Korea Selatan dan lainnya. Dan hanya negara-negara yang bisa menghargai sejarah peradabannya dan menggunakan warisan budayanya sebagai sebuah spirit, itulah negara-negara besar sesungguhnya. Jadi mari kita sama-sama membangun kesadaran cara berpikir dari hulu. Saya sudah baca bukunya siapa? Atari ya, tentang kedaulatan luar angkasa itu cukup bagus. Nah, cara berpikir fundamental seperti itu yang kita perlukan, tetapi tentu untuk di-amplified ke masyarakat harus dengan bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Saya pikir kuncinya di situ. Kita lembaga-lembaga seperti ini, khususnya lembaga-lembaga pemikir seperti Juris Policy Institute, harus membangunkan kesadaran publik bahwa ada persoalan fundamental, ada persoalan yang mendasar, sehingga kita tidak terjebak dalam pendekatan yang sifatnya kuratif atau karitatif, yang itu akan terus-menerus akan muncul, diselesaikan hari ini, mungkin bulan depan akan muncul lagi, sehingga tidak akan pernah tuntas dan itu menguras energi banyak. Makanya di DPD RI sekarang lebih banyak berbicara tentang isu-isu kebangsaan yang sifatnya fundamental, termasuk mencoba menggagas penawaran tentang konsep public private people partnership, di mana masyarakat harus terlibat di dalam menikmati sekaligus mendapatkan akses dari sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing, yang itu sesuai sebenarnya dengan pasal 33 naskah asli di ayat 123. Itu sedang kita dorong untuk menjadi sebuah wacana dan mudah-mudahan bisa menjadi rancangan undang-undang untuk menjawab persoalan-persoalan bagaimana kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, karena kedaulatan itu dijamin sebenarnya oleh hukum internasional, kedaulatan sebuah negara itu. Jadi kira-kira itulah, nanti kita lain waktu bisa berdalam lebih banyak. Terima kasih. Ini luar biasa sekali dari Pak Septin ini. Sangat-sangat berisi ya, teman-teman, saya sampai terpukau. Ini dengar Pak Septin ini luar biasa. Dan mungkin memang sebenarnya tahun 2019 atau 2020 juga saya pernah menulis sedikit opini juga Pak, berkenaan dengan krisis konstitusi pada saat itu. Memang kalau kita berbicara saat ini, kenapa pada akhirnya sebuah kekuasaan oligarki, praktek penyelenggaraan negara yang pada akhirnya lebih berorientasi yang tidak berorientasi pada yang lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, tapi mengabaikan yang namanya social welfare gitu, kesejahteraan masyarakat gitu. Karena memang yaitu tadi pasca amandemen kita seperti kehilangan marwah konstitusi itu sendiri, menyebabkan pada akhirnya terjadi sebuah krisis konstitusi. Makanya tadi benar juga Pak Prof. Kailan memang pernah berujar pun demikian gitu, bahwasannya pasca amandemen yang mengatur tentang tata negara, negara hukum, tujuan negara bahkan sampai demokrasi, tidak menunjukkan ada sebuah hubungan yang koheren gitu dengan nilai-nilai serta cita-cita hukum yang memang terkandung atau memiliki esensi dalam stat fundamental norm gitu. Makanya ya pada akhirnya sekaranglah yang terjadi, kita lihat gitu, kekuasaan oligarki yang begitu terasa, praktek-praktek politik atau partai politik yang semakin leluasa gitu, sehingga ya negara kesejahteraan itu jauh sekali yang kita rasakan di Indonesia. Konsep pasal 33 kalau kita memang gali, kenapa the founding father kita gitu kan, the founding father kita memiliki tujuan atau cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena memang dua hal tersebut memiliki tolak ukur yang sangat jelas gitu.
yaitu dengan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam aspek ruang dan waktu gitu. Kalau sekarang pada akhirnya seperti ini yang terjadi, memang ya praktek daripada amandemen konstitusi yang saat kemarin tahun 1999 sampai 2002 itu yang terjadi. Itu yang sekarang kita rasakan. Mungkin tentu dari JPI ke depan juga semoga kita tentu bisa memberikan sebuah solusi, dan kita juga berharap mungkin nanti next Pak Sefdin punya waktu luang khusus gitu untuk JPI, di Ngopi Seruput JPI kita akan membahas lebih banyak hal mengenai masalah hulu yang tadi Pak Sefdin sempat sampaikan, khususnya masalah konstitusi itu sendiri gitu. Dan kita coba untuk memberikan sebuah gagasan atau mungkin solusi, dan bisa juga dalam konteks memberikan pencerahan gitu kepada masyarakat luas lewat sebuah program di Ngopi Seruput ini ya. Teman-teman, mungkin nanti kita bisa undang Pak Sefdin gitu secara khusus ya Pak ya, jika berkenan nanti Pak. Ya mungkin terima kasih banyak Pak Sefdin. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga dari rekan-rekan Ngopi Seruput yang lain, jurisian yang lain. Kalau saya sih ini pengennya memang Pak Sefdin ini jadi narasumber di Ngopi Seruput selanjutnya ya Kak ya. Barangkali ada khusus waktu beliau, karena kalau berbicara konstitusi ini memang kita harus sangat-sangat mendasar gitu ya, membedahnya dan cukup dalam seperti itu. Sehingga tidak cukup dibahas 20 menit, 15 menit gitu. Jadi ada kesempatan khusus untuk membedah konstitusi kita ini. Mungkin beliau memang menjadi sosok yang tepat untuk membahas itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Atau kalau nggak online ya offline di kantornya JPI. Saya belum pernah ke kantor JPI. Siap Pak, siap. Lebih Kantornya bagus di mana? Ini ada yang raise hand nih di Pamulang Pak. Di Pamulang. Atau kita main-main ke rumah dinasnya Pak Ketua boleh. Oke, baik, silakan. Tadi ada yang raise hand. Ya, sebelumnya suara saya terdengar jelas. Iya, terdengar jelas, Kak. Silakan, Kak. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ain Lutfi dari instansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin menyinggung ataupun berargumen dalam diskusi ini mengenai penundaan pemilu. Jadi menurut saya upaya para pemimpin partai politik untuk menunda pemilu 2024 adalah akibat syahwat politik terlalu besar dan tampak terlalu gila jabatan. Juga senang melihat rakyat menderita berkepanjangan, serta bahagia menyaksikan umat Islam sering ditekan ataupun dipojokkan. Sebagaimana yang lagi ramai saat ini mengenai persyaratan mudik, ya persyaratan mudik. Padahal kan mudik Lebaran itu sudah menjadi tradisi umat Islam di negara ini untuk dapat saling bersilaturahmi dengan keluarga. Jadi kalau kayak gitu, jadi pengen punya pemimpin Muslim yang benar-benar mengerti kebutuhan dan perasaan umat Islam. Mungkin itu yang bisa saya yang bisa saya sampaikan dalam diskusi sore ini mengenai penundaan pemilu 2024. Oke, baik, Kak Ainun. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman jurisian yang lain ada yang ingin menanggapi lagi, silakan, atau sharing. Ayo silakan teman-teman, waktu kita masih 3 menit lagi. Mungkin dari Kak Atari, Kak Fai, atau Pak Sefdin ada yang mau ingin disampaikan lagi?
sebelum saya tutup. Ngopi seruput. Cukup. Mungkin cukup ya dari Kakak Alif. Mungkin Pak Sepdin mungkin ada closing statement juga. Dan intinya insya Allah JPI sepertinya akan ada waktu khusus dengan beliau gitu untuk membahas hal yang sangat menarik nantinya. Ya, terima kasih. Udah cukup. Kita akhiri saja, udah 4:30 ini. Ya baik, teman-teman jurisian, berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 16.38, kita mulai dari jam 15.00 tadi udah hampir 2 jam ya diskusi kita. Baik, tanpa panjang lebar kali tinggi, di sini saya Nur Khalifah selaku host atau pemandu jalannya acara Ngopi Seruput pada pada sore hari ini. Pamit undur diri apabila banyak perkataan atau komunikasi yang kurang baik atau berkenan di hati jurisian, di hati teman-teman, saya pribadi mohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sefdin yang telah menyempatkan waktu dan telah memberikan ilmunya, terus kepada teman-teman jurisian yang lain yang telah menyempatkan waktu dan juga tadi sempat sharing ada Kak Freddy, ada Kak Ainun, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga kepada Ibu Direktur Administrasi Jurispolis, kepada Ibu Direktur Eksekutif Jurispolis Institute, Kak Atari Farhani, Ibu Wadir Eksekutif, Kak Faiko, terima kasih Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas lagi teman-teman. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu sehat dan sukses selalu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Sehat-sehat Pak Sepdin, sehat-sehat semuanya teman-teman. Mas Sepdin, terima kasih banyak.